Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Beberapa adab sebelum keberangkatan umrah. Yang perlu diperhatikan, pertama, bermusyawarah kepada orang yang kau percaya agamanya, pengalamannya, dan ilmunya. Tidak cukup dia hanya pandai agama, tidak cukup dia hanya pandai ilmu, tidak cukup hanya pengalaman saja, tetapi 3, ilmu, agama, pengalamannya. Itulah orang yang kita bermusyawarah dengannya. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Untuk apa? Supaya beliau memberikan nasihat kepada kita dalam mencapai umrah yang diterima dan umrah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila Anda sudah mantap mau melaksanakan umrah, sudah bulat, maka aturannya melaksanakan sholat istikharah. Minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan bulan, tanggal, dan waktunya. Bukan dalam umrah atau tidak umrah. Dengan melaksanakan sholat sunnah istikharah, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad setelah Fatihah. Kemudian berdoa dengan doa istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk yang baik. Yang ketiga, apabila sudah selesai melaksanakan istikharah, sudah mantap memilih travel, dan sudah mantap memilih program, maka mulailah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam maksiat dan keluar dari kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan dengan mengembalikan hak-hak orang lain dan bahkan minta izin kepada orang yang kita punya hutang kepadanya, dan membayar hutang-hutang sebelum keberangkatan kita supaya kita berangkat dalam keadaan yang sempurna. Dan juga minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah atas mereka, kemudian kita menulis wasiat dan mempersaksikan kepada orang lain dan mewakilkan orang yang membayar hutang kita apabila kita tidak kembali lagi ke Indonesia alias wafat di Makkah al-Mukarramah atau Madinah al-Munawwarah. Kemudian kita harus menyisakan belanja untuk orang yang wajib kita nafkahi selama keberangkatan kita. Yang keempat, bersungguh-sungguhlah mencari keridhaan kedua orang tua dan orang yang wajib kita bakti dan kita taati. Dan apabila dia seorang istri, minta ridha kepada suaminya dan kerabat-kerabatnya supaya berangkat dalam keadaan bersih dari segala beban dan dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perhatikan sangu dan biayanya harus halal semua, jauh dari yang haram, jauh dari yang syubhat. Apabila dalam hal ini tidak diperhatikan, kemudian dia berangkat umrah atau berangkat haji, maka hajinya pasti tidak diterima dan umrahnya pun tertolak. Wal-iyazu billah. Yang dia dapatkan hanya capek, menyita waktu, dan kerjaan sia-sia. Yang keenam, memperbanyak membawa sangu dan nafkah supaya bisa menolong orang-orang yang butuh di kedua tanah haram dan bisa bersedekah di sana. Karena pahala bersedekah di dua tanah haram ini berbeda dengan bersedekah di tempat lain. Kalau di Mekah nilainya 100.000, di Madinah nilainya 1.000. Yang ketujuh, mencari tunggangan yang sehat, kendaraan yang tangguh, dan dalam hal ini mencari travel yang dipercaya agamanya, ilmunya, dan pengalamannya. Dan yang kedelapan, dan ini yang paling penting dan fardhu ain, belajar manasik haji dan manasik umrah. Karena tidak sah haji dan umrah itu apabila tidak tahu tata caranya, tidak tahu larangan-larangannya, tidak tahu wajib-wajib di dalamnya, syarat-syarat fardu-fardu yang ada di dalamnya, rukun-rukun wajib kita kuasai sebelum berangkat umrah. Bahkan dianjurkan membawa buku panduan yang menjelaskan fikih safar, fikih haji, fikih umrah, fikih yang berkaitan yang diperlukan dalam ibadah haji atau ibadah umrah ini. Dibaca mulai dari sebelum keberangkatan dan dalam perjalanannya, dan di dua tanah suci selalu dibaca
sehingga kita mendapatkan predikat haji yang mabrur dan umrah yang makbulah karena kita melakukan sesuai dengan manasik. Khudhu anni manasikakum. Adapun yang 9, mencari kawan yang selalu memberikan nasihat kepada kita, kawan yang tidak pemalas, kawan yang memberikan semangat di dalam ibadah. Apabila kita lupa selalu diingatkan, dan apabila kita bodoh diajari, diberitahu, dan apabila kita memerlukan bantuannya, beliau membantu kita. Yang 10, tidak ada niatan berbisnis di dalam haji dan umrah. Tangan kita kosong dari harta dagangan, tangan kita kosong dari semua yang berkaitan dengan bisnis. Bahkan kita tidak mengendalikan bisnis dari 2 tanah haram ini, supaya hati betul-betul kosong dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus pada tujuannya. Yang ke-11, kalau bisa berangkat hari Kamis, wa illa fayumul isnin, kalau tidak bisa hari Kamis maka hari Senin, atau hari-hari apapun, karena dalam poin yang ke-11 ini tidak bisa kita pilih berkaitan dengan penerbangan pesawat. Yang ke-12, melaksanakan sholat sunnah sebelum bepergian atau sholat sunnah safar. Yang pertama, setelah membaca surah Fatihah, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua setelah membaca Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad. Setelah salam, apa bacaannya dari sholat sunnah safar ini? Membaca ayat kursi dan membaca surah li'ila fi Quraisyin. Di situ ada beberapa asar dari ulama salaf dan ada keberkahan Quran dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Sebagian dari asar, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika keluar dari rumah, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan sampai dia kembali dari ibadah hajinya atau dari ibadah umrohnya. Kemudian dia membaca doa dengan hadirnya hati, dengan keikhlasan dari kebaikan dunia dan akhirat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditolong, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanannya untuk mendapat ketakwaan, mendapatkan kebaikan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, lebih-lebih di 2 tanah haram, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disehatkan dalam pelaksanaan umrah ini. Apabila dia berdiri dari duduknya, maka sunnah membaca Allahumma inni tawajjahtu wa bika atasamtu Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtamma bihi Allahumma zawidni taqwa wa ghfir li dhanbi Allahumma inni a'udzu bika min an adilla udalla wa azilla uzalla wa azlima uzlama wa ajhila wa yujhala alayya tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ke-13, titipkan semua keluarga yang kita tinggalkan dari sanak saudara, tetangga, dan kawan-kawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan, aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, akhir daripada amal kalian.